Siapapun yang berani mengkritik anggota sekte iblis, maka dia akan mati. Peringatan dari Jin Yujang itu sangat efektif. Semua orang menjadi terdiam. Tidak ada yang mengkritik Chai Sun lagi. Saat semuanya terdiam, akhirnya lebih banyak pemimpin klan mulai bersumpah setia kepada sekte iblis. Pada saat itu, Jin Yujang memberi perintah kepada manajer umum yang bernama Seo Hyung. Rekam semua kejadian ini ke dalam video. Baik. Seo Hyung segera mengeluarkan ponselnya dan kemudian merekam. Ju Mumpiong merasa kesal karena dia juga harus mengambil sumpah, tapi semua sumpahnya akan direkam dalam video. Jika semuanya direkam, maka tidak mungkin lagi dia kembali. Dia menatap Jegal Bohyun. Jegal Bohyun pun menatapnya dengan tatapan penuh rasa penyesalan. Tatapan mata Jegal Bohyun seakan-akan dia ingin meminta maaf karena dirinya, dia harus mengucap sumpah. Maafkan aku telah membuatmu berbuat itu, tapi tolonglah, ini semua demi keadilan. Dia mengatakan ini semua demi keadilan, tapi sebenarnya dia memaksa orang itu untuk membuat sumpah palsu. Tapi Ju Mumpiong mengangguk dengan ekspresi tidak enak. Dia merasa dia akan dicap sebagai pengkhianat di kedua sisi. Tetapi jika Jegal Bohyun setidaknya bisa menjaminnya, maka mungkin dia akan berhasil. Ju Mumpiong berdiri di depan tempat di mana semua orang mengambil sumpah dan berkata, "Klan obat bijaksana kami berjanji untuk berada di bawah perintah iblis langit. Sebagai bukti, kebanyakan orang yang berjanji setia kepada Ordo Iblis Langit membuktikan mereka berjanji akan berafiliasi dengan kelompok Yongchun. Karena semua kejadian ini direkam, para eksekutif grup Yongchun merasa puas. Ini akan menjadi lebih bermanfaat bagi sekte iblis daripada membunuh mereka. Mereka bahkan memiliki video sebagai buktinya." Setelah semuanya selesai, Jin Yujang berlutut dan melapor. Lapor kepada Tuan Chunma. 29 pemimpin klan telah berjanji setia kepada kultus kita. Tatapan mata Jin Yujang dipenuhi dengan keyakinan dan rasa bangga. Dia yakin Jun Yeun akan memujinya. Namun, apa yang dikatakan Jun Yeun di luar dugaannya. "Sudah, hanya itu saja." Iya, aku bertanya apakah kau sudah selesai?" Jin Yujang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jun Yeun. Dia telah membuat orang-orang mengambil sumpah setia kepada sekte iblis. Lalu apa lagi yang dapat dia lakukan? Tuan Chunma, aku tidak mengerti apa yang Anda maksud." "Bagiku, kau belum menyelesaikan tugasmu ini. Kemampuanmu dalam menangani masalah masih dangkal." Mengapa, leluhur?" Jin Yeun lalu mengulurkan tangannya. Tidak lama kemudian, terlihat seseorang tersedot ke arahnya. Orang yang ditarik ke arah Jin Yeun itu adalah Ju Mumpiong. Dia tiba-tiba ditarik dan ditangkap oleh Jin Yeun. Dia tidak mengerti mengapa dia ditarik. Lalu dia bertanya, Kenapa? Ada apa?" Atas pertanyaannya itu, Jin Yeun menatap Jegal Bohyun dan berkata, "Kau pikir aku tidak tahu bahwa sumpah setiamu itu palsu?" Jegal Bohyun sangat terkejut hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Sama halnya dengan Ju Mumpiong yang tertangkap di tangan Jin Yeun. Bagaimana mungkin dia dapat mengetahuinya? Ju Mumpiong panik, tapi dia mencoba untuk tetap berusaha tenang. Apa maksud Anda? Bagaimana mungkin aku dapat memberikan sumpah setia palsu?" Sebelum Ju Mumpiong menyelesaikan berdalih, lehernya dipatahkan oleh Jun Yeun. "Mengapa kau membunuhnya? Bukankah dia sudah bersumpah setia?" Orang-orang tidak mengerti apa yang baru saja mereka saksikan.
Tapi reaksi Jegal Bohyun berbeda. Dia mengetahui penyebabnya. Bagaimana dia dapat mengetahuinya? Dia belum pernah mendengar tentang ada seseorang yang dapat menguping telepati. Selama ini Chun Yun tidak melakukan apa-apa, tapi sepertinya Chun Yun telah mendengar apa yang mereka bicarakan. Lalu Chun Yun menyapa orang-orang yang bersumpah setia kepadanya. Aku akan menguji kesetiaan kalian. Menguji. Lalu Chun Yun menunjuk ke arah Jegal Bohyun dan para pendekar yang tidak bersumpah setia. Bunuh mereka semua. Ekspresi wajah orang-orang yang bersumpah setia menjadi pucat. Mereka pikir mereka akan selamat dari semua ini. Tapi mereka diminta untuk membunuh orang-orang yang baru saja bekerja sama dengan mereka beberapa saat yang lalu. Suhjong, iya, rekam video dan buktikan kesetiaan mereka juga. Mado. Atas perintah Chun Yun, dia mengeluarkan smartphone-nya lagi. Para pendekar murim yang telah bersumpah setia panik. Jika adegan itu direkam, maka mereka yang akan menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Tapi jika mereka tidak melakukan apa yang Chun Yun minta, maka kesetiaan mereka akan diragukan. Mereka berada dalam dilema. Lalu Chun Yun berkata lagi seakan mendesak mereka. Pada hitungan ketiga, bunuh mereka semua yang tidak bersumpah setia kepada sekte iblis. 1. Chun Yun mulai menghitung. Para pendekar yang bersumpah setia sama-sama merasa dipermalukan. Namun, bagi mereka yang harus dibunuh, ini adalah momen terburuk dalam hidup mereka. Terlihat jelas di tatapan mata mereka bahwa perasaan mereka saat ini sedang campur aduk. Mereka harus bertarung dengan mantan sekutu mereka. Dasar kau iblis! Merasa tidak dapat menahan amarahnya, Jegal Bohyun melupakan perbedaan besar dalam hal kekuatannya dan mencoba menyerang Chun Yun. Namun, tidak mungkin para eksekutif grup Yongchun akan membiarkannya. Mau apa kau? Aku adalah lawanmu. Dalam sekejap, Direktur Hang Yurin yang tiba-tiba muncul di belakangnya menyegel titik darahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Meskipun Jegal Bohyun dan Hang Yurin berada di level yang sama, yaitu Superior Master, tetapi Jegal Bohyun sudah mengalami luka dalam, jadi dia dengan mudah dilumpuhkan. Hang Yurin menjatuhkan Jegal Bohyun ke tanah dan menarik tangannya ke belakang, lalu berkata, Jegal Bohyun, sadarilah, kau sedang berada dalam posisi yang menyedihkan saat ini. Terlihat di wajah Hang Yurin penuh dengan rasa kegembiraan. Dia merasa bahwa dendamnya sedang terlampiaskan untuk membuat mereka merasakan rasa sakit yang mereka rasakan ketika mereka tak berdaya menyaksikan Lord mereka, Chun Wujin, di penjara, membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah seperti ini rasanya balas dendam? Dia bukan satu-satunya orang yang merasakan perasaan seperti itu. Chun Yujang juga menikmati momen itu. Mengingat penderitaan yang mereka semua alami selama 27 tahun, saat ini tidak ada simpati di dalam hatinya. Chun Yun menghitung angka berikutnya. 2. Apa yang harus kulakukan? Para orang-orang asosiasi murim itu merasa tambah panik. Mereka bersumpah setia kepada Sky Demon Order hanya agar mereka tetap hidup. Tetapi mereka disuruh untuk membunuh rekan mereka sendiri. Ini adalah masalah yang berbeda. Dasar pengkhianat. Badan Asosiasi Murim
akan menghukum kalian. Saat mereka sedang merasakan keraguan, ada yang mengkritik mereka. Jika bukan karena pedang udara Chunyewon yang melayang di atas mereka, mereka pasti akan langsung menghukum para pengkhianat. Tetapi mereka tidak bisa. Dan kemudian nomor terakhir dari mulut Chunyewon keluar. 3. Begitu angka terakhir diucapkan, mereka yang telah bersumpah setia kepada sekte iblis segera mengayunkan senjata mereka ke arah para prajurit yang tidak bersumpah setia. Wajah mereka penuh dengan rasa menyesal. Maafkan aku harus melakukan ini. Haruskah kita bertarung seperti ini? Suara jeritan dan percikan darah terdengar di mana-mana. Ini benar-benar ironis. Saat mereka mati, mereka akhirnya menghina para pengkhianat, bukan Chunyewon. Saat mereka menyaksikan rekan mereka tumbang satu persatu, mereka yang masih hidup memutuskan tidak ingin berdiam diri lagi. Awalnya mereka terdiam karena takut pada Chunyewon, tapi tetap saja mereka harus mati. Jika mereka akan tetap mati, maka mereka berpikir setidaknya akan membawa para pengkhianat bersama mereka. Chunyujang yang melihat adanya perlawanan dari mereka mencoba membantu, tapi Chunyewon menghentikannya. Chunyujang bingung mengapa Chunyewon menghentikannya. Namun saat dia menyaksikan lagi lebih seksama, dia akhirnya mendapatkan alasannya. Apa kau bilang? Aku pengkhianat. Seharusnya itu kata-kataku untukmu. Kau akan menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kalian lakukan. Diam dan matilah. Mereka yang tadinya merasa tidak enak hati untuk membunuh satu sama lain, kini berubah. Kini mereka bertarung benar-benar dengan niat untuk membunuh satu sama lain. Hwang Boyun dan Jegal Bohyun yang menyaksikan situasi ini benar-benar merasakan dilema. Situasi ini sangat menyakitkan untuk ditonton. Karena mereka tidak ikut bertarung dalam pertempuran yang mengerikan ini, mereka tidak punya pilihan lain selain marah pada Chunyewon yang menyebabkan semua ini. Keduanya serempak berteriak kepada Chunyewon. Kau benar-benar keji. Manusia tidak berhati nurani. Tidak, dia tidak layak disebut sebagai manusia. Atas teriakan-teriakan mereka itu, namun Chunyewon menjawab dengan nada santai. Kau pikir aku peduli? Tidak. Jegal Bohyun kehabisan kata-kata. Saat ini Chunyewon benar-benar tampak seperti iblis di matanya. Tidak seperti Jegal Bohyun yang hanya terdiam tak berkata-kata. Hwang Boyun tampaknya lebih agresif. Apakah kau tidak merasa bahwa kau telah menindas yang lemah hanya karena kau kuat? Kau membuat mereka untuk saling membunuh agar tidak kau bunuh. Apakah kau sadar yang kau lakukan itu adalah menghina kehormatan seorang pendekar? Sebagai seorang pendekar, apakah kau tidak malu melakukan ini semua? Kau bilang apa? Chunyewon mendekatinya dan menunduk untuk menatap wajahnya yang sedang berada di bawah karena dilumpuhkan oleh Hwang Min-oh dan berbicara sambil menatap matanya. Apakah aku tidak memberi mereka pilihan? Pilihan apa? Kau mengancam akan membunuh mereka jika tidak menurutimu. Bukankah mereka tetap dapat memilih? Jika mereka tidak ingin dihina sebagai seorang pendekar, bukankah ada cara yang lebih baik untuk mengakhiri ini semua? Hwang Boyun kehabisan kata-kata. Mereka yang telah bersumpah setia kepada Ordo Iblis Langit telah melakukan ini karena mereka ingin hidup. Sedangkan para pendekar asosiasi Murimlah yang memilih untuk tidak tinggal diam dan menyerang para pengkhianat.
Benar kan? Mereka sendiri yang memilih untuk melakukan itu semua. Huang Boyun yang tidak dapat menyangkal lagi, terdiam dalam rasa kesal. Tapi meskipun begitu, ini semua tidak benar. Apakah kau tidak merasa malu? Bahkan jika ini untuk membalas dendam, bagi orang kuat sepertimu melakukan hal ini. Jun Ye-won mencengkram mulutnya. Aku tahu kau ini orang baik, tetapi kau terlalu banyak bicara. Tapi bukankah kau juga pandai membuat sebuah rencana? Bukankah kau yang memenjarakan Lord of the Cold dan kemudian berhasil menghancurkannya dengan menciptakan masalah internal? Itu Mata Huang Boyun gemetar. Dia sangat menyadari bahwa Jun Ye-won sedang membahas tentang insiden yang terjadi 27 tahun yang lalu. Pada saat itu, 3 fraksi lainnya fokus untuk menggulingkan Ordo Iblis Langit, salah satu dari 4 fraksi utama di Murim. Itu adalah tindakan yang memalukan, tapi mereka harus melakukannya untuk mengusir fraksi kejahatan dan kultus iblis. Akhirnya, fraksi keadilan menguasai Murim. Fraksimu, fraksi keadilan. Fraksi keadilan yang selalu mengatakan tentang harmoni dan kebenaran. Jadi menghasut seperti itu adalah tindakan yang kalian anggap sebagai keadilan. Jun Ye-won mencengkram mulutnya lebih keras lagi. Gigi dan rahangnya hancur. Darah dan air liur mulai mengalir keluar dari mulut yang tertutup itu. Itu sangat menyakitkan. Hingga Huang Boyun mencoba mendorong tangan Jun Ye-won. Tapi Hwan Myung-oh yang berada di belakangnya menarik tangannya ke belakang dan mematahkannya. Huang Boyun benar-benar merasakan kesakitan dan menggeliat. Lalu Jun Ye-won berkata lagi, bagiku, apa yang kalian anggap keadilan, itu semua hanyalah omong kosong. Tidak peduli seberapa mewah kau mengemas kata-kata itu, kau mendapatkan segalanya dari rasa sakit orang lain untuk mencapai tujuanmu. Setelah mengatakan itu, Jun Ye-won menatap ke tempat di mana para pendekar Murim saling membunuh. Lebih dari setengahnya telah mati. Tanah di area sana dipenuhi mayat dan bau darah tercium di mana-mana. Mereka berjuang untuk hidup. Belas kasih dan keadilan tidak terlihat dimanapun. Huang Boyun juga menyadari hal itu. Dia tidak dapat berkata apa-apa. Dia ingin menyangkal dengan berharap bahwa semua ini hanyalah ilusi, tapi kejadian ini nyata. Dengan tatapan mata penuh kesedihan, Huang Boyun meratap. Di manakah keadilan itu? Mulutnya yang masih dicengkram Jun Ye-won tidak dapat mengucapkannya dengan benar, tetapi orang-orang bisa mengerti apa yang dia maksud. Kau ini bodoh apa tolol? Kau masih menanyakan hal itu? Keadilan itu tidak pernah ada. Jun Ye-won merobek sendi rahangnya. Lalu dia berkata, kekuatan adalah keadilan. Setelah mendengar kata-kata itu, Huang Boyun menundukkan kepalanya dan tatapan matanya menjadi kosong. Jun Ye-won berdiri dan mendekati Jegal Boyun yang gemetaran. Secara naluriah, Jegal Boyun menyadari bahwa ini adalah gilirannya. Jika saja Hang Yurin tidak menyegel titik darahnya, dia pasti sudah kabur dari tadi. Tapi Jun Ye-won berhenti dan memanggil Jun Yu-jang. Jun Yu-jang. Madu. Jun Yu-jang segera mendekati Jun Ye-won. Bukankah tadi kau meminta padaku untuk diberikan kesempatan membalas dendam? Sekarang
lakukanlah. Terima kasih, leluhur. Ketika dia diberi kesempatan membalas dendam, wajah Jun Yujang menjadi cerah. Jun Yujang segera mencabut pedangnya dan mendekati Jegal Bohyun. Melihat pedang Jun Yujang, Jegal Bohyun gemetar. Sudah dapat dipastikan bahwa dia akan mati. Tapi sebelum dia meninggal, setidaknya dia ingin mengatakan sesuatu. Kau pikir kau dapat membangun kembali sekte iblis hanya dengan ini? Apakah kau pikir kau akan mampu menghadapi seluruh murim dengan hanya grup Yongchunmu saja? Apakah kau tidak sadar jumlahmu saat ini lebih sedikit daripada jumlah kalian saat 27 tahun yang lalu? Ada lagi yang ingin kau katakan? Jun Yujang mengangkat pedangnya. Dia berniat memenggal kepalanya. Saat itu, Jegal Bohyun menatap Jun Yeun dan berkata, kau melakukan ini semua hanya karena kau memiliki monster itu, Jun Yujang. Jangan berpikir bahwa dia adalah satu-satunya monster di dunia ini. Mendengar kata-katanya itu, Jun Yujang menyipitkan matanya. Jika yang dikatakan Jegal Bohyun itu benar, berarti ada orang lain yang setingkat dengan Jun Yeun. Merasa penasaran, Jun Yujang bertanya, apakah monster yang kau maksud itu adalah Presiden Asosiasi Murim? Jun Yujang telah mendengar banyak desas-desus tentang Presiden Asosiasi Murim yang berada di tingkat Divine Master. Tapi selama ini orang-orang menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak masuk akal, karena tidak ada yang pernah menyaksikan kebenarannya. Lalu, sambil tersenyum, Jegal Bohyun melanjutkan kata-katanya. Hanya monster yang dapat menghadapi monster. Namun, orang itu telah menjadi monster 10 tahun yang lalu. Itulah keyakinan dari Jegal Bohyun. Fakta bahwa Jun Yeun yang merupakan anggota Sky Demon Order yang baru saja muncul, berarti dia baru saja mencapai tingkat Divine Master belum lama ini. Lalu, Jegal Bohyun melirik Jun Yeun dan berkata lagi, monster bayi tidak dapat mengalahkan monster dewasa. Tapi tidak terduga, jawaban Jun Yujong membenarkan kata-katanya. Ya, kau benar. Monster bayi tidak dapat mengalahkan monster dewasa. Jegal Bohyun mengerutkan kening karena dia merasa bingung. Dia mencoba memprovokasi mereka, tapi ini bukanlah reaksi yang dia harapkan. Dia menduga Jun Yujang akan marah atau bahkan ketakutan. Jegal Bohyun menganggap Jun Yeun baru saja menjadi seorang Divine Master. Tapi bagi Jun Yujang, Jun Yeun sudah menjadi monster sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sedangkan ketua asosiasi murim itu baru sekitar 10 tahun yang lalu. Persepsi tentang monster bayi dan monster dewasa di mata mereka dalam sudut pandang yang berbeda. Jegal Bohyun berpikir keras, mengapa Jun Yujang masih tetap tenang. Tapi saat Jegal Bohyun sedang berpikir tentang itu, otak Jegal Bohyun berhenti berpikir karena kepalanya telah dipenggal